Ya, kalau misalkan mereka harus, jadi sebenarnya gini, kalau mereka mau berkoalisi, elit-elit mereka akan berkoalisi dan sebagainya, ya silahkan saja. Karena gini nih, apakah oposisi akan hilang? Ya mustahil oposisi akan hilang. Karena orang yang, bahkan orang paling baik pun pasti ada haternya. Jadi pasti oposisi itu ada gitu. Baik. Siapa yang mau baca data itu? Siapa yang kemudian menghubungkan bahwa nanti tahun 2030 kita tidak akan memiliki sawah yang memadai untuk makan kita gitu. Jadi boro-boro 2045 jadi lumbung pangan dunia. Secara statistik sawah kita turun drastis, petani kita turun drastis karena memang tidak memungkinkan bertahan hidup di situ. Dan akhirnya impor kita terhadap beras dari Cina, dari Vietnam, dari Thailand terus-terusan membumbung. Tapi juga masyarakat kita hentikan impor beras dari sini, kan nggak masuk akal. Tapi kenapa gitu? Mulai munculnya dari demokrasi mewajibkan adanya perwakilan dalam bentuk parlemen, DPR dan sebagainya. DPR ternyata tidak mewakili masyarakat. DPR hanya mewakili golongan-golongan tertentu yang besar. Oke. Tapi artinya pesan di sini adalah jangan pernah kita mendukung seseorang secara buta, karena ya idea itu adalah sesuatu yang memang harus kita perjuangkan. Dan kalau orang tersebut memang memiliki ide yang pantas untuk diperjuangkan, ya kita akan dukung dia. Bukan, maksudnya yang dilakukan ini adalah mengoposisi pemikiran yang yaitu tadi, yang seharusnya itu bisa hand in hand gitu loh Pak, kayak dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Ya maksudnya dulu tuh, nah ini Bung Karno itu kenapa bisa bentrok sama Bung Hatta itu adalah karena Bung Karno tidak pernah mau ada DPR, konstituante atau apapun yang merepresentasikan rakyat atau mengaku sebagai perwakilan dari rakyat. Dan bahwa Bung Karno pada waktu itu berpidato dengan berapi-api bahwa yang tadi Bapak sebut itu, orang Jawa, orang Sunda, beda bahasa itu jadi perpecahan. Orang Papua dengan orang Maluku beda bahasa itu terjadi potensi perpecahan. Tapi yang jauh lebih mengerikan, jauh lebih buruk dan lebih mengancam itu adalah partai politik. Karena partai politiklah yang paling mungkin bisa mengeksploitasi perbedaan-perbedaan itu menjadi kepentingan-kepentingan politik. Jadi kata Bung Karno, kubur semua partai politik. Menurut Pak Guru bagaimana? Dalam hal ini saya setuju. Nah, terus bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasi mereka kalau tidak ada partai politik? Nah, tapi itu pernyataan Bung Karno yang itu ditentang oleh Bung Hatta. Bung Hatta tetap ingin ada demokrasi. Dalam pikiran Bung Hatta itu kita berbeda-beda. Kita itu pecah-pecah pulaunya dan semuanya kita tuh benar-benar bineka. Kalau tidak dengan demokrasi, dengan apa kita bisa bersatu? Itu Bung Hatta. Itu Bung Hatta. Ya emang bener ya, kan kalau misalkan kita pecah-pecah, terus kalau nggak ada demokrasi, jadi siapa yang layak memimpin misalkan? Berarti dengan kekerasan, kalau tidak dengan demokrasi, gak ada cara yang lain. Dua hal itu sama-sama betul. Iya. Satu pendekatannya lebih ke ketakutan, satu lagi ke sesuatu yang itu reward and punishment kan? Iya. Pendekatannya. Iya. Nah, kalau menurut Pak Guru bagaimana? Iya, saya setuju bahwa partai politik itu harus dikubur. Harus dikubur. Nah, gantinya apa? Lalu gantinya apa? Nah, pada waktu itu ide dari Bung Karno itu adalah setiap golongan punya perwakilan. Nah, jumlah golongan ini kemudian ditentukan oleh apa? Iya, sama golongannya. Jadi silahkan golongan rapat, nanti suruh perwakilannya kasihin ke saya gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi nanti ada perwakilan ini, perwakilan itu dan sebagainya. Ya ada partai politik yang masih diakui sama Bung Karno pada waktu itu. Ada di antaranya PKI di antaranya. Iya, iya. Ya, tapi kalau misalkan tidak sejalan dengan ini ya diusir. Makanya Bung Karno itu pada waktu itu bikin Nasakom itu kan, ya, nasionalis agama komunis. Jadi partai-partai yang mau tergabung dengan bagian dari nasionalis agama atau komunis. Jadi golongannya ada 3 itu. Yang dimaksud golongan. Bukan, di dalamnya ada golongan lagi. Cuman maksudnya ideologinya itu di situ gitu. Oh, oke. Ideologinya. Dan kan kalau misalkan di Pak Harto, di zaman Pak Harto itu ideologinya itu adalah harus Pancasila, semuanya harus Pancasila gitu kan. Nah, kalau di zaman Bung Karno itu nasionalis, agama atau komunis pilih salah satu aja boleh gitu. Dan boleh menjadi bagian dari ini kita.
kecuali Mas Yumi. Mas Yumi Islam tapi Islamnya nakal gitu. Jadi nggak usah. Kalau Islam NU udah masih diterima sama Bung Karno pada waktu itu. Dan akhirnya Mas Yumi juga dibubarkan gitu. Iya, betul. Ya tapi maksudnya kalau misalkan tidak dengan partai politik, kita bisa menyampaikan aspirasi dengan jalan-jalan yang lain gitu. Dan Bung Karno pada waktu itu gagal, dan pada akhirnya juga kita menemukan sebuah bukti nyata bahwa tanpa partai politik kita tidak memiliki sebuah mekanisme tertentu untuk bisa menciptakan sebuah mekanisme di mana masyarakat itu menyampaikan aspirasinya. Selain partai politik kita belum tahu, dan Bung Karno pun sudah membuktikan bahwa idenya ternyata gagal. Gitu. Benar. Tapi ya kan partai politik juga sebenarnya gagal. Betul. Tapi ada hal-hal yang juga akhirnya seperti pengadaran di partai politik itu mungkin membantu terhadap hal yang selama ini ya kita keluhkan Pak Guru. Kurang meratanya pendidikan di Indonesia. Sehingga kan saat seseorang memandang negara ini posisinya harus di mana dan apa yang diberikan negara dan apa yang harus kita berikan pada negara, ini kan akan berbeda pandangan saat orang ini memiliki pendidikan atau pendidikannya minim. Nah, dengan adanya partai politik kan akhirnya ada sebuah standarisasi untuk saat mereka harus dikumpulkan, penyampaian pendapatnya ini dalam sebuah bahasa yang relatif sama. Tapi kan partai politik itu berujung pada DPR kan? Betul. Nah, DPR itu tidak mewakili semua golongan, tapi hanya mewakili orang-orang yang paling banyak. Ya. Misalkan contoh kemarin saya tuh bikin video. Ini coba cek apakah ini ada kaitannya atau tidak. Petani di Indonesia itu dari tahun ke tahun terus-terusan turun. Jumlahnya itu berjuta-juta tuh hilang. Sawah juga habis. Kenapa seperti itu? Karena nggak menguntungkan. 1 hektar tanah sawah itu tidak menghasilkan apapun, kecuali kadang-kadang rugi juga gitu. Kalau misalkan itu diganti jadi lapang futsal, jadi bioskop, jadi mall, jadi kos-kosan segala rupa, itu jauh lebih menguntungkan. Bahkan ketika dibiarkan saja tanah datar gitu buat sewain parkir dan sebagainya, itu juga jauh lebih menguntungkan daripada sawah gitu. Nah, petani itu sangat kita butuhkan, makannya sangat untuk makanan kita, untuk apa, ketahanan pangan kita sangat kita butuhkan. Tetapi mereka itu benar-benar diinjak-injak, seluruh kepentingan mereka itu tidak diprioritaskan gitu. Jadi mereka wajib beli pupuk yang sangat mahal, tapi wajib juga menjual dengan harga yang sangat murah gabah dan beras mereka itu. Karena untuk ini. Nah, kenapa petani bisa sampai seperti itu? Jangan-jangan karena di DPR tidak ada satupun perwakilan petani. 60% anggota DPR itu adalah dari pengusaha, sehingga pengusaha itulah yang pasti akan selalu diuntungkan dengan regulasi-regulasi di Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah elit-elit politik sekitar 19%, kemudian 7% atau 9%-nya itu adalah kalangan-kalangan bangsawan atau yang semacam itu dan sebagainya. Jurnalis hanya 2%, akademisi hanya 1% di antara anggota DPR itu. Ya wajar kalau kemudian kita bisa melihat bahwa kebijakan-kebijakan Indonesia itu memang menguntungkan pengusaha, menguntungkan politisi, bahkan ketika politisinya korupsi itu diuntungkan juga dengan mereka hanya dipenjara rata-rata 3 tahun. Nah, jangan-jangan itu gitu. Jadi ketika kita tidak memiliki perwakilan golongan, akhirnya bahkan ketika kepentingan kita itu benar-benar urgen buat kehidupan, ketahanan pangan kita, itu diabaikan. Siapa yang peduli bahwa sekarang itu ada 150.000 hektar sawah yang habis per tahunnya di Indonesia? Siapa yang mau baca data itu? Siapa yang kemudian menghubungkan bahwa nanti tahun 2030 kita tidak akan memiliki sawah yang memadai untuk makan kita gitu. Jadi boro-boro 2045 jadi lumbung pangan dunia. Secara statistik sawah kita turun drastis, petani kita turun drastis karena memang tidak memungkinkan bertahan hidup di situ. Dan akhirnya impor kita terhadap beras dari Cina, dari Vietnam, dari Thailand terus-terusan membumbung. Tapi juga masyarakat kita hentikan impor beras dari sini, kan nggak masuk akal. Tapi kenapa gitu? Mulai munculnya dari demokrasi mewajibkan adanya perwakilan dalam bentuk parlemen, DPR dan sebagainya. DPR ternyata tidak mewakili masyarakat. DPR hanya mewakili golongan-golongan tertentu yang besar. Karena besar dipilih, kalau kecil ya tidak mungkin dipilih. Nah, akhirnya gimana? Itu juga kritik kita terhadap demokrasi. Ayam dan telur jadinya. Iya. Betul. Saya kemarin itu baru berjumpa dengan pendiri dan CEO e-Fishery.
e-fishery, Ikan. e-fishery perikanan. Namanya Gibran. Wih, Dia ini bukan Gibran ini? bukan Raka Buming. Ini Huzaifiah kalau tidak salah namanya. bukan Khalil juga. Dia ini lulusan ITB 2007 dan dia akhirnya sekarang ini menjadi salah satu dari kemarin tuh sampai diundang ke TED TED tapi yang di ininya yang di Vancouver diundang oleh pendirinya Wih, TED itu tadi. Dia itu salah satu startup di Indonesia yang diberikan bantuan dana ya startup itu saya lupa 10 billion atau yang pokoknya dia ini masuknya sudah unicorn. waduh. Nah, ada satu hal yang dia sampaikan yang saya kira membuka pemikiran saya ya saat itu. Jadi dia katakan sekarang ini orang-orang itu kurang tertarik dengan perikanan. Mereka lebih tertarik pada peternakan seperti sapi, kambing dan sebagainya. Nah, dan dia katakan bahwa perikanan itu sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih menguntungkan karena perikanan ini dengan jumlah pakan yang kecil menghasilkan daging yang lebih besar, proteinnya juga lebih besar, dan ikan ini menempati habitat yang tidak berebut sama manusia. Contoh misalkan seorang peternak sapi, rumahnya dia ini kan sebenarnya bisa kandang ini kan sebenarnya bisa saja jadi rumahnya dia gitu, karena kan hidup di berdampingan. Nah tapi kalau ikan ini kan enggak, karena kan dia di air. Dan kalaupun ternyata ikan ini malah ikan laut, itu malah lebih bagus lagi karena kan kita tidak mendirikan sebuah hunian di atas laut ini tadi. Saya terpikir, oh iya ya, ini adalah seseorang yang visioner melihat Indonesia sebagai bentuk Indonesianya, dan saya pikir memang seharusnya ada sebuah perwakilan dari sebuah golongan yang memang kalau di Indonesia itu ya khasnya Indonesia tuh itu gitu. Sedangkan kita itu berusaha untuk meniru di luar negeri gitu Pak Guru. Nah kayak tadi pertanian, ya memang seharusnya ada petani-petani yang memiliki sebuah terobosan seperti Gibran ini tadi untuk diberikan yaitu di tempat di mana suaranya ini akan didengarkan dan dia akan sangat menentukan kebijakan pemerintah di kedepannya nanti. Iya, makanya saya tuh pernah ngomong di sebuah forum begini. Kelemahan dari negara demokrasi itu adalah profesor suaranya satu, sama dengan tukang beca, rampok, PSK maaf. Ya tapi tanpa bertujuan menyamakan tukang beca dan itu ya maksudnya. Maksudnya dalam demokrasi orang yang paling berkesadaran dengan orang yang berkesadarannya sedikit sampai rentetan yang sangat-sangat tidak berkesadaran itu poinnya sama. Jadi kalau sebuah negara itu dihuni oleh mayoritas penipu, maka ya satu-satunya pihak yang akan terpilih itu adalah iblis. Jadi kalau misalkan sekarang kita menemukan bahwa saya pernah dalam sebuah forum yang tadi itu saya tanya, di situ ada 1.000 orang. Acungkan tangan siapa yang tidak pernah ditipu, tidak pernah ketipu. Acungkan tangan siapa yang tidak pernah. Semuanya diam. Semuanya pernah. Yaudah, sekarang saya balik. Siapa yang pernah ketipu? Semua angkat tangan. Kalau di semua forum ini pernah ditipu, artinya populasi penipu itu 100%. Jadi yang dipilih di Indonesia itu pasti iblis. Kalau misalkan konteksnya itu. Jadi maksudnya ya itu. Jadi pada akhirnya demokrasi itu tidak memberikan kepada orang-orang itu perwakilan-perwakilan atas ide-ide tadi. Misalkan saya punya ide bahwa pangan masa depan itu seharusnya adalah ikan. Perbandingannya ikan tuh 2:1 kalau nggak salah tuh. Sapi itu 8:1. Nanti ada lagi ular atau serangga itu 1:1 itu yang mungkin masa depan akan kita makan kalau memang krisis pangan gitu. Dan ikan juga sekarang sudah diupayakan di Cina yang ide Bapak itu, dan di Norwegia dengan bikin sangkar gede banget tuh. Jadi nanti nelayan tuh gak boleh ngambil ikan dari laut, tapi beternak ikan di laut. Jadi laut tuh peternakan yang besar. Nah rencananya gitu. Nah tapi ketika itu diajukan ke misalkan ke DPR gitu, saya punya ide, saya punya aspirasi ini. Nah di DPR itu gak ada orang yang, kalau selama di DPR itu gak ada peternak ikan, gak akan juga ide-ide itu tuh terwakili gitu. Misalkan contoh yang lain, Bandung makin panas,
Garut makin panas, Jakarta makin panas. Kalau orang-orang yang duduk di DPR itu setiap harinya ada di tengah-tengah AC, maka dia tidak akan mendengar apa yang dikeluhkan oleh masyarakatnya. Sama, itu juga satu hal yang saya juga tanyakan, Pak Guru. Bagaimana mungkin ada seorang wakil rakyat yang dia ini tidak pernah tinggal di satu daerah tersebut, bukan berasal dari daerah tersebut, dan dia ini tidak memiliki sebuah, apa ya, kalau saya kira itu benang merah dengan daerah itu tadi. Dia hanya karena dari pusat diperintahkan, oke, kita akan kuasai daerah ini, kamu coba kampanye di situ. Nah, itu yang sesuatu yang saya sayangkan juga dengan ini semua, yang artinya saya bukannya protes ya tentang pemimpin daerah yang bukan berasal dari daerahnya. Kalau pemimpin daerah itu kan dia setelah dia terpilih dia kan tinggal di situ. Iya. Tapi kalau wakil rakyat ini kan terkadang dia harus ngerti kondisi masyarakat di situ. betul, makanya saya nggak enak ngomong karena tempat kita podcast ini daerah perwakilannya tetangga saya di perumahan yang bukan orang sini gitu. Tapi Kemana sih? iya, Oh, orang di sini. Oh, Cimahi itu ya. tapi bukan artinya saya ini ya kalau dia nonton nih. Saya mempertanyakan juga kayak misalkan saya baru tahu kalau Pak Setia Novanto itu dapilnya di Kupang itu. Iya, iya, di Iya, NTT, makanya. Nah, gimana saya mencerna hal itu tadi gitu? Apakah dia memang bisa merepresentasikan? Apakah dia tahu daerah tersebut dan apakah dia memang akhirnya bisa memberitahukan kebutuhannya? Itu hal-hal yang iya memang saya kira sih perlu Enggak, mereka perbaikan nggak ya. tahu. Kemarin kita podcast sama seorang caleg yang gagal. Dan sedikit banyak mereka bercerita sesuatu yang umum yang lumrah kita ketahui hanya mengkonfirmasi saja. Jadi mereka itu punya dua model kampanye lah. Yang pertama, serap aja aspirasi apa kebutuhan. Oh, ini butuh tukang cukur. Oh, ini butuh bala-bala. Oh, ini butuh ini, butuh ini. Nanti janjikan biar nanti terpilih. Nah, setelah terpilih, nanti saya mewakili olahragawan karena di sini belum ada provinsinya, belum ada wakilnya gitu. Jadi, apa yang dia sampaikan dan dia tawarkan dan dia tarik aspirasi dari masyarakat dan rakyat itu hanya untuk mendapatkan suara. Setelah dia dapat suara, maka saya akan mewakili kelompok ini karena di sini belum ada gitu. Jadi ada dua dimensi di situ. Dan makanya juga pada akhirnya calon-calon legislatif kita, calon-calon DPR kita itu menghabiskan anggaran sedemikian besarnya. Makanya. Orang sampai 30 miliar, 20 miliar, 10 miliar. Kenapa bisa sampai sebesar itu? Karena mereka itu harus datang ke masyarakat, kemudian nanyain, mengiming-imingi, bikin survei apa segala rupa, skip di satu tempat, kemudian mereka akan bikin bangunan lain, perwakilan lain di ininya gitu. Jadi karena dua ranahnya berbeda ya sudah. Kalau misalkan sejak awal mereka jujur aja satu bahwa saya ingin memperjuangkan ini loh, Jadi yang tidak saya perjuangkan nggak apa-apa, nggak nyoblos saya juga. Pokoknya saya ingin memperjuangkan ini loh. Seandainya seperti itu biaya kampanye itu nggak akan besar. Betul. Itu yang disayangkan ya. Iya. Dan akhirnya kita jadi kesulitan karena ya orang ini tadi kita anggap seharusnya bisa mewakili, tapi pada kenyataannya ya itu tadi. Salah nggak sih kalau saya bilang mereka cuma butuh suara terus habis gitu udah cuma cari tempat di Jakarta gitu. Padahal kalau menurut saya seharusnya mereka itu tinggalnya ya di daerah yang diwakilinya ini tadi. Malah kalau pas sidang mereka baru dipanggil ke Jakarta. Kalau ini kan kebalikan, mereka tinggal di Jakarta, nanti mereka reses kembali ke daerah untuk menanyakan apa yang ini ketawa semua nih di sini dibutuhkan, terus mereka membawa itu kembali gitu. Jadi kan banyakan di Jakarta dibandingkan di daerah yang diwakili ini tadi. Iya, itu ada. Saya lupa bukunya apa, tapi ini salah satu buku yang dipegang di Amerika Serikat tentang demokrasi itu. Saya lupa apa bukunya tuh ya. Tapi intinya isi dari buku itu tuh ya demokrasi itu memang gitu. Ya prinsip dari demokrasi itu pada akhirnya ya memang cuma seperti itu gitu. Jadi mustahil ada demokrasi tanpa kemunafikan. Itu adalah bagian dari drama yang secara niscaya ada dalam mekanisme demokrasi itu. Tanpa oposisi. Dengan atau tanpa oposisi. Ya, seperti Pak Dini tadi katakan, ketika ada seorang yang mengaku oposisi, jangan-jangan itu adalah temannya sebenarnya. Iya, karena itu tadi kan kalau kita bicara tentang kemunafikan, saat dua orang itu
berargumen apakah mewakili betul atau tidak, apakah memang ada sistematikanya di situ Ya. dan atau tidak. Dan kita tidak tahu pembicaraan di belakang layar itu. Baik. Jadi pada dasarnya sebenarnya sekarang yang terjadi ini akan lebih baik berkoalisi saja mereka. Terus cara untuk menyampaikan keberatan itu akan seperti apa seharusnya, Pak? Ya, kalau misalkan mereka harus, jadi sebenarnya gini, kalau mereka mau berkoalisi, elit-elit mereka akan berkoalisi dan sebagainya, ya silahkan saja. Karena gini nih, apakah oposisi akan hilang? Ya mustahil oposisi akan hilang. Karena bahkan orang paling baik pun pasti ada haternya. Jadi pasti oposisi itu ada gitu. Baik. Ya, cuman kalau misalkan semuanya berkoalisi jadi satu pemerintahan, kemudian modal berkumpul di sana semuanya, kemudian apa? Ya sudah selesai, ganti nama republik ini menjadi oligarki Indonesia misalkan. Gak usah pakai Republik Indonesia. Republik kan artinya representasi dari publik gitu. Betul. Jadi karena ini bukan representasi dari publik tapi representasi dari elit, ya udah berarti ya namanya oligarki Indonesia. Ya kan nggak apa-apa kalau misalkan judulnya diganti jadi kayak gitu. Yang penting cocok ya. Ya yang penting cocok gitu. Jadi jangan ngakunya demokrasi tapi istilahnya bukan gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Maksudnya kalau semuanya orang sudah setuju ke sana. Jadi gini nih Pak. Dalam demokrasi itu, setidaknya yang kita ketahui sekarang, tidak pernah ada rakyat memilih pemimpin. Itu gak pernah ada. Yang ada itu adalah pemimpin atau elit politik merekayasa publik untuk memilih dia untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan. Jadi makanya partai politik itu secara terang-terangan ngomong kemana-mana bahwa mereka itu target perolehan suara di Jawa Barat adalah sekian, target perolehan suara di Sulawesi Selatan adalah sekian. Artinya mereka menjadikan para pemilih itu sebagai objek yang dikejar-kejar sama mereka. Mereka merekayasa orang yang jadi objek itu untuk memilih mereka, bukan sebaliknya. Jadi kalau misalkan berkumpul jadi satu ya, emang selama ini mereka merekayasa. Jadi kekuatan semuanya merekayasa publik ke satu arah. Ya udah namanya oligarki, namanya otoritarian, namanya apa ya bebas. Nah, kalau misalkan ada oposisi ya. Nah, ini berkumpul pada satu ini jadi merekayasa publik yang ini merekayasa publik yang ini, akhirnya publiknya berkelahi di situ. Nah, di situ kan ada kritik yang lebih baik gitu. Kritik yang lebih tersampaikan gitu. Dan karena kritik yang lebih tersampaikan itu akhirnya ada kebijakan-kebijakan yang diperbaiki. Kan kita kebanyakan bisa memperbaiki diri itu kalau kita tahu masalahnya apa. Betul. Dan kita bisa tahu masalahnya apa itu ketika kita membuka perspektif. Ketika kita kesulitan membuka perspektif, ya kita buka perspektif orang lain untuk jadi masukan kita. Itulah oposisi. Jadi karena pemerintah itu mengambil kebijakan yang lurus dan memang harus lurus gitu, anteng di bagian jalur itu saja, dia nggak bisa melihat perspektif yang lain, maka dibutuhkan ada orang lain yang memberikan perspektif itu. Misalkan pemerintah lurus aja terus bahwa sawit sama dengan keuntungan besar buat Indonesia, batu bara keuntungan besar dari Indonesia. Udah lurus aja terus dan dia nggak ngerti masalahnya apa. Muncullah oposisi mengatakan orang-orang Kalimantan banyak yang stunting gara-gara sawit misalkan dengan pernyataan seperti itu. Kan akhirnya ngelihat dan muncullah kebijakan baru gitu atau ide baru atau sesuatu yang diperbaiki. Nah kalau nggak ada oposisinya semuanya ngumpul di sini ya satu arah terus nggak akan ini gitu. Apakah seharusnya memang oposisi disediakan satu ruangan khusus yang ada di situ? Dan untuk menghindari kemunafikan, oposisi ini sebaiknya bahkan bukan dari partai politik. Karena kalau dari partai politik, mereka akan punya currency yang sama, yang kan bisa dinegosiasikan. Nah, kalau oposisi ini misalkan diangkatnya dari akademisi, dari ahli, dari bisnis yang memang tidak terpengaruh oleh ini tadi, dikurasi, benar-benar dipilih. Nah, ini sebenarnya kan oposisi ini sebagai penjaga nilai, orang-orang yang akan selalu bisa memberikan garis agar ya pemerintah terpilih yang memang semua keputusannya melalui hikmat permusyawaratan ini akan selalu bisa mengeluarkan kebijakan yang ya selalu pro dengan rakyat dan bisa menyesuaikan dengan kondisi Indonesia yang memang berbeda dengan kondisi negara-negara lain di seluruh dunia. Terlalu utopis? Bukan terlalu utopis. Cuman maksudnya oposisi semacam itu tuh adalah oposisi yang tidak disukai sama rakyat. Jadi katakanlah misalkan ya, Ibu Najwa Shihab. Dia tuh mengkritik baik pemerintah maupun oposisi. Betul. Dia netral. Yang dia kritik itu, yang dia
dia menjadi oposan atas kejadian-kejadian, atas ide-ide, tapi tidak pernah pada pihak. Ibu Najwa Shihab tidak pernah berpihak atau beroposisi terhadap Pak Jokowi misalkan. Iya. Tapi dia bisa aja terhadap kebijakan-kebijakan Pak Jokowi dia kontra dan bikin apa gitu, kursi kosong apa gitu Betul, kan. betul. Nah, seperti itu. Kalangan akademisi, kalangan jurnalis, kalangan profesional itu pada umumnya tidak bisa beroposisi pada pihak. Dia beroposisi pada kebijakan-kebijakan. Nah, dalam kacamata masyarakat pemilih, mereka itu tidak bisa, ketika mereka tidak berpihak, mereka tidak bisa masuk ke dalam partai politik, dan karena itu mereka tidak bisa ada dalam naungan bersama kita gitu. Kan rakyat tuh pengen saya memilih yang bersama dengan kita gitu. Oh, oke. Nah, kalau misalkan yang akademisi, yang jurnal itu kadang-kadang bersama kita, kadang-kadang bersama kelompok yang lain. Betul. Nah, itu si rakyat itu gak paham dengan ide-ide itu, karena ketika rakyat berdemokrasi, kemudian mereka berpartai politik, kan mereka berpikirnya, partai politik saya menang, kamu nangis-nangis, sekarang protes-protes pemilu curang, ngomong aja ngaku kalah. Seperti itu kan. Nah, karena mereka berpikirnya itu, keberpihakan mereka itu pada pihak, bukan pada kebijakan. Jadi kalau ternyata pun ini ada, bisa dilakukan, tempat itu memang disediakan dan orangnya bisa dipindahkan ke situ, terus kemudian di saat bersamaan dia ini idenya itu banyak merevisi dan berhasil, maka rakyat akan menginginkan mereka ini sebagai orang yang menjalankan kekuasaan ini ya. Iya. Oh. Ini mirip kejadian dulu tuh. Jadi ada Komnas HAM. Jadi dulu tuh ada kejadian di mana 6 orang kader FPI meninggal dunia. Yang di kilometer berapa itu? Yang di kilometer berapa itu gara-gara begini dan begitu. Betul. FPI itu marah-marah kepada, kami tidak percaya pada polisi, kami tidak apa dan sebagainya. Akhirnya datanglah Komnas HAM. Dan FPI pada waktu itu, wah kalau Komnas HAM saya setuju, ini pasti baik, ini apa. Tapi akhirnya Komnas HAM justru membenarkan yang dinyatakan oleh polisi. Walaupun ada juga beberapa yang akhirnya kontra terhadap polisi. Tetapi garis umumnya adalah bahwa dalam tanda kutip pembunuhan itu adalah masih sesuai prosedural pada bagian-bagian. Itu tiba-tiba FPI-nya jadi marah-marah. Komnas HAM selama ini memang tukang bohong. Komnas HAM selama ini. Nah, kebanyakan rakyat itu berpikir dengan cara seperti itu. Mereka tidak melihat objeknya, mereka melihat siapa yang menjadi pihak siapa. Tidak seperti Najwa Shihab yang dia mengoposan segala sesuatu yang ide yang tidak benar, gagasan dan ide yang tidak benar. Iya, betul. Nah, itu kalau misalkan ini masuk ke dalam partai politik, gak bisa. Karena partai politik itu sejak awal sudah bahwa bendera kami ini seperti ini, tokohnya kami ini seperti ini. Kalau misalkan tokoh ini baik, disanjung-sanjung, dipasarkan. Kalau jelek, dibela-bela, mati-matian. Jadi mungkin obrolan kita yang ini sudah 1 jam atau belum? Nah, ini harus diakhiri dengan bahwa oposisi itu diperlukan, tapi untuk mengopos idea, bukan person. Yang mana ketakutannya kalau oposisi ini ada, mereka ini akan bertugas untuk selalu mencari kesalahan si orang ini tadi, bukan mengoposisi ide. Dan seharusnya kan oposisi ini bekerja saat idenya ini keliru, saat idenya ini benar, ya biarkan saja itu terjadi, betul kan? Enggak betul, maksudnya apa ya? Kalau di Amerika Serikat memang sengaja oposisi dibuat untuk mencari kesalahan. Iya, dibuat untuk mencari-cari kesalahan dan yang mengidekan ini harus bisa memperjuangkan yang dianggap benar ini tadi. Tapi kalau misalkan di Indonesia dengan permusyawaratan perwakilan, sebaiknya si oposisi ditempatkan pada sesuatu yang seperti tadi itu. Bahwa keberpihakan kita itu pada ide dan gagasan, bukan pada pihak, pada tokoh, pada orang, pada figur, pada partai politik atau golongan. Oke. Dan ini merupakan jawaban juga kepada, ini mungkin jadi konten yang berikutnya nih Pak Guru. Kita kemarin kan melihat bahwa akhirnya setelah mencoba beberapa kali, Pak Prabowo ini akhirnya memenangi pemilu dengan kontroversinya. Nah, tapi fokusnya kepada Mas Anies dan pengikutnya. Mas Anies Baswedan ini kalahnya ini baru sekali. Pengikutnya kalahnya udah berkali-kali. Karena waktu dukung Prabowo kalah, dukung lagi kalah. Terus kemudian saat Prabowo masuk mereka nggak mau dukung Prabowo, moal ya kan, alim ya kan. Terus kemudian mereka pindah dukung Anies, kalah lagi gitu loh. Nah, dan yang pindah ke Prabowo disebut pengkhianat. Nah, itu berarti sebenarnya kan masuk kepada mereka mengoposisi personnya ya, bukan idea. Iya, bukan. Oke. Tapi artinya pesan di sini adalah jangan pernah kita mendukung seseorang secara buta, karena
ya idea itu adalah sesuatu yang memang harus kita perjuangkan. Dan kalau orang tersebut memang memiliki ide yang pantas untuk diperjuangkan, ya kita akan dukung dia. Kebenaran tidak tergantung pada figur. Bisa saat itu tidak baik, maka beroposisilah kita kepada ide itu tadi. Ayo kita beroposisi. Oke, tanpa membenarkan menyalahkan siapa-siapa, tapi memang itu yang diperlukan, mengerti konteks, mengetahui oposisi itu apa, dan memang Indonesia ini harus seperti apa. Tapi terlebih lagi, kita memang harus tahu bahwa ya diri kita ini berbeda dengan orang lain, bangsa kita berbeda, baik secara geografis, geopolitis, culture dan semuanya, dan memang nggak segampang kita lihat di luar terus kita adopsi begitu saja. Baik, terima kasih Pak Guru. Nanti ngobrol lagi. Siap. Mungkin saya akan bingung memberikan judul untuk konten ini, tapi saya pasti yakin konten yang tadi itu mencerahkan. Amin. Seperti obor yang menerangi, dan maka itu pilihlah Pak Guru untuk jadi menteri. Oke, Sansikers, itu saja. Silakan follow untuk kalian yang nggak tahu Guru Gembul. Saya yakin kalian pasti tinggal di goa selama ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu perjuangkan ide, gagasan apapun itu, karena itulah yang sebenarnya akan merubah kita, sekitar kita, dan juga dunia. Terima kasih, sampai jumpa dan